Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para bapak dan para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saat ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-28. Karena kemarin belum selesai kita baca, separuh pembahasan sudah kita selesaikan, sekarang tinggal separuhnya. Al-hadits ats-tsamin wa 'ishrun, hadis yang ke-28. Tapi enggak apa, kita baca ulang sekali lagi. An Nabi Najihin Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari sahabat Abu Najih, beliau adalah Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita semuanya mau'izah, memberikan kita semuanya nasihat yang hati kami terenyuh, hati kami bergetar, hati kami membara. Wa dharafat minhal uyun, dan air mata kami meleleh, kami menangis, meneteskan air mata. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat yang engkau berikan kepada kami adalah nasihat orang yang akan berpisah dengan orang tercintanya. Maka berilah nasihat kepada kami. Beliau berkata, usikum taqwallah, saya mewasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasam'i wa ta'ah, mendengarkan dan patuh kepada para pemimpin kalian. Wa in tamaru alaikum abdun, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran, sesungguhnya yang hidup di antara kalian setelahku akan melihat banyak perpecahan. Maka solusinya adalah fa'alaikum bisunnati, maka kalian harus berpegang teguh terhadap sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk min ba'di, setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, peganglah erat dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah dengan perkara-perkara yang diadakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Sudah kita jelaskan kemarin sebagian dari hadis ini
bahwasannya kemarin kita sudah sampaikan bahwasannya kita harus dan wajib untuk taat dan patuh kepada pemimpin kita, siapapun dia. Kita sampaikan yang demikian bukan karena saya orang politik atau orang partai ya, karena saya pribadi pun nggak tahu sama sekali dengan berita politik, nggak mengikuti sama sekali, nggak tahu apa yang terjadi di luaran sana, dan saya nggak ada kenal sama seorang pun dari mereka. Jadi ini kita sampaikan bukan dalam rangka apa-apa, tapi karena memang itu adalah sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemarin kita sampai kepada as-sam'i wa ta'ah, mendengarkan dan patuh. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun seorang budak yang memerintah kalian. Lah kok bisa Ustaz? Seorang budak yang dia budak kok jadi penguasa? Para jamaah sekalian, para ulama menjelaskan bahwasannya budak ini yang tadinya budak, dia tidak sah menjadi pemimpin, kemudian dia mengkudeta pemimpin yang sah. Tatkala pemimpin yang sah yang dia kudeta, si budak ini mengkudeta pemimpin yang sah, maka kalau kepemimpinan sudah ada padanya, ya sudah, kita dengarkan dan kita patuh. Seperti kejadian dinasti Bani Abbasiyah. Dulu ada namanya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama khalifahnya adalah namanya Muawiyah ibn Abi Sufyan, berdiri tahun 41 Hijriah sekitar itu. Kemudian 132 Hijriah revolusi oleh Bani Abbasiyah. Ketika Bani Abbasiyah melakukan revolusi, memberontak kepada menggulingkan Bani Umayyah, para ulama diam, gak ada yang bantu, karena itu gak syar'i sama sekali. Tatkala mereka berhasil dan menang, ya sudah, para ulama membaiat siapa? Bani Abbasiyah. Kenapa seperti itu para jamaah sekalian? Kalau ini dibiarkan, misalnya si A menggulingkan si B, si C gak terima, gulingkan, digulingkanlah si B nya. Si C naik, si D gak terima, terus gak akan habisnya, gak akan habis sama sekali. Jadi tatkala Bani Abbasiyah menggulingkan Bani Umayyah dan mereka menang dan punya kekuatan dan mereka punya kekuasaan, ya sudah, kaum muslimin, para ulama di sana patuh dan mendengarkan Bani Abbasiyah. Adapun mereka caranya ya memang gak syar'i, pertumpahan darah, berperang, menggulingkan kaum muslimin yang berkuasa pada waktu itu, gak syar'i, nam. Tapi tatkala mereka menang, ya sudah, kita mendengarkan dan kita patuh. Bayangkan kalau para ulama, oh enggak sah ini, harus diperangi, berapa darah kaum muslimin yang harus tertumpahkan untuk yang seperti ini. Dan musuh-musuh Islam pasti akan memanfaatkan kejadian ini. Dan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran, dan barang siapa yang hidup setelahku akan mendapat banyak sekali perselisihan, dan itu nyata di hadapan kita. Kita hari ini mendapatkan banyak sekali perselisihan. Maka solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati, maka wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Allah juga berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika kalian berselisih terhadap hukum sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Misalnya hukum rokokan, misalnya hukum rokok misalnya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan haram. Tapi kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Hukum musik misalnya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah katanya. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, itu paling selamat. Antu 'alaiha bin nawajid, peganglah sunnah dengan gigi geraham. Maksudnya adalah pegang dengan kuat. Wa yakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru. Dan perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini pembahasan yang sangat sensitif Bapak Ibu sekalian ya. Tentang bid'ah ini sangat-sangat sensitif. Tapi akan sedikit kita sampaikan karena ya ini adalah ilmu.
Tapi saya akan mengusahakan dengan bahasa yang gampang, dengan tidak ada menyebut pelaku ataupun menyebut tindakannya. Saya sebutkan sifatnya saja. Nanti jenengan berpikir ini siapa, terserah ya. Saya akan mencoba untuk memberikan pengertian sederhana agar lebih aman. Misalnya contoh, orang sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat ya. Ada orang sholat subuh kok cuma 2 rakaat, kurang, saya tambah 10 rakaat biar banyak pahalanya. Sah napa mboten? Sah mboten? Enggak sah. Bayar zakat rata-rata 2,5 kilo. Bayar zakat 2,5 kilo ini harganya berapa sekarang? 1 kilonya 14.000. 2,5 kilo berarti kalau dirupiahkan itu sekitar 45 kita, sekitar ya, di bawah 50. Ini kurang mahal ini. Mau zakat pakai Indomie 1 ton misalnya, 1 truk. Sah apa mboten? Tidak sah. Atau misalnya puasa Ramadan kok cuma 30 hari, saya tambah plus 50 hari. Sah apa mboten? Tidak sah. Misalnya orang mau hajinya ke Australia misalnya, tidak sah. Itu sederhananya para jamaah sekalian. Orang yang tadi sholat subuh 10 rakaat misalnya, jangan bilang sesat. Itu sama saja dengan seperti itu. Jadi para jamaah sekalian, kita harus pahami agama ini telah sempurna. Semua umat Islam sepakat agama telah sempurna. Telah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini Allah yang berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatmu kepadamu dan telah kuridhai agama Islam adalah agama bagimu. Sudah sempurna, jangan ditambah, jangan dikurangi. Nambah jangan, dikurangi jangan. Beda sama ahlul kitab. Yahudi Nasrani itu sukanya kalau cocok dikerjakan, kalau nggak cocok dibuang. Mereka itu beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan sebagian kitab. Kalau cocok ya seperti hukum rajam misalnya. Hukum rajam di Taurat ada, tapi mereka sembunyikan. Kenapa nggak cocok? Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita renungkan. Ayat ini turun di akhir-akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tahun-tahun terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala ayat ini turun, maka para sahabat yang paham menangis. Kenapa? Kalau agamanya sempurna, berarti sebentar lagi Rasulullah meninggal. Jadi telah sempurna agama Islam ini. Kemudian renungan yang harus kita renungkan juga adalah bahwasannya syarat diterimanya amal ibadah kita itu ada 2. Jadi setiap ibadah kita itu harus mengumpulkan 2 syarat ini. 2 syarat ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah mengerjakan amal yang soleh dan jangan mempersekutukan Rabbnya dengan satu apapun. Jadi syarat yang pertama adalah ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu diterima, syarat yang pertama adalah harus ikhlas. Ibadah sedekah misalnya, kenapa sedekah? Karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mas, kenapa sedekah? Karena mau diposting di Instagram biar dapat follower, biar cepat monetasi katanya gitu. Kenapa sedekah? Kenapa sholatnya kok khusyuk sekali? Sebelah ada calon mertua. Mas, kenapa kok haji? Saya itu kalau nggak haji ya nanti dirasani orang kampung soge gak haji. Apa kata dunia? Hajinya haji biar dipanggil Pak Haji. Pulang haji gak dipanggil Pak Haji, ngamuk-ngamuk. Ya, haji 2 bulan. Pokoknya haji.
berbakti kepada orang tua. Apa alasannya? Kenapa kok kamu Mas sampaikan ambek bapak sampean kok apik ngono, apa alasane Mas? Ya iya ngenteni sawah nang pojokan kae. Tak garape kok nek mari. Ya iya bapak ndek toko, kok lak modho nang aku. Itu tidak ikhlas. Ikhlas sepakat kita semuanya. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Setiap ibadah itu harus sama dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau misalnya setiap orang bisa ngotak-ngatik ibadah sendiri, bisa berkreasi ibadah, bikin-bikin sendiri, nah terus apa gunanya Allah mengutus Rasulnya? Kalau setiap orang bisa beribadah saenake dhewe. Makanya ibadah ini harus meniru mencontoh Rasulullah SAW. Allah berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh yang baik bagi siapa? Orang-orang yang berharap Allah dan hari akhir. Kemudian Rasulullah juga bersabda, ini Rasulullah yang bersabda dari hadis Bukhari dan juga hadis Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan satu amal ibadah yang enggak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Dan hadis yang serupa, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, dan hadis ini sudah lewat di pembahasan kitab ini, Arba'in ini. Jangan lihat hadis-hadis yang awal-awal sekitar nomor 5 ke bawah itu ya. Itu ada pembahasan di sini. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang bukan merupakan ajaran kami, maka dia tertolak. Jadi para jemaah sekalian, hukum asal ibadah itu, hukum asalnya adalah haram. Hukum asal muamalah adalah halal. Baik. Maksudnya apa? Ibadah itu tidak boleh sembarangan. Orang mau ibadah jangan ditanya mana larangannya. Kalau seperti itu cara mainnya, sholat subuh 10 rakaat ya nggak ada larangannya. Zakat pakai bakso aci ya nggak ada larangannya. Kemudian apalagi haji ke Jogja misalnya, ke London misalnya, nggak ada larangannya memang. Tapi ibadah itu yang ditanyakan mana perintahnya. Jadi kita nggak boleh beribadah kecuali ada larangannya. Sholat misalnya, sholat apa dalilnya? Wa aqimu as-sholat. Apa zakat? Wa atu zakat. Dan semuanya, semua ibadah pasti ada dalilnya. Nah, jadi yang ditanyakan mana perintahnya. Nah, kalau nggak ada, itu yang perlu kita koreksi. Itu yang perlu kita koreksi. Kalau muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Jual beli online misalnya, hukum asalnya boleh sampai ada larangan di situ. Misalnya ada ribanya, ada horornya, ada judinya, apalagi judi online sekarang di mana-mana. Misalnya apa hukumnya jual beli di dalam laut misalnya? Ya monggo silahkan, gak ada larangannya. Apa hukumnya jual beli di planet Mars misalnya, kalau ada yang bisa ke sana? Ya monggo silahkan, gak ada larangannya. Itu kalau muamalah. Kalau hukum asal ibadah, mana perintahnya? Misalnya di hari Senin baca surat Ali Imran 26 kali misalnya, mana larangannya? Ya nggak ada. Tapi yang ditanyakan apa? Mana perintahnya? Mana tuntunannya? Nah gitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ma ta'ala nasi amun illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnah hatta tahyal bid'u wa tamutu sunnah. Setiap tahun ada saja orang yang membuat hal-hal yang baru dalam agama, atau yang kita kenal dengan bid'ah tadi, mematikan sunnah, sehingga yang hidup adalah hal yang baru tadi, muhdats, atau kita sebut dengan bid'ah tadi, dan sunnah pun mati. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kemudian Ibnu Mas'ud juga berkata, ittabi'u, ikutilah petunjuk Rasulullah SAW.
wala tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dhalalah. Ikutilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat hal yang baru yang enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibadah, bukan masalah dunia. Karena semua hal yang baru yang diadakan adalah sesat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sedikit berikan pengertian. Sekali lagi ini pembahasan yang sensitif ya. Saya akan berusaha untuk membawakan perkataan para ulama tanpa menyinggung satu pihak pun ya, tanpa menyebutkan nama atau menyebutkan person ataupun tanpa menyebutkan namanya, nama amalannya. Kalau jenengan punya pikiran tersendiri yaitu urusan jenengan ya. Katanya Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, beliau mengatakan bahwasanya bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'atin tudahi asy-syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudillah. Satu istilah untuk jalan dalam agama yang dibuat-buat. Ingat, ini perkara baru dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada contoh dan dalil yang menyerupai syariat Islam. Dimaksudkan yang orangnya ketika mengerjakan ini dia menginginkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya permudah, sesuatu hal dalam ibadah. Ingat, dalam ibadah bukan masalah dunia. Masalah dunia terserah. Kalau masalah agama atau ibadah, ini dia yang kita bahas. Sesuatu yang baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam masalah agama, yang dikerjakan dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Intinya orang yang beribadah tanpa mencontoh Rasulullah SAW. Dan yang pertama-tama keluar adalah siapa? Adalah Khawarij, Syiah dan Khawarij. Abdullah ibn Saba di zamannya Utsman ibn Affan, mereka menentang kekhilafahan Utsman bin Affan dan kemudian sampai membunuh siapa? Utsman bin Affan. Kemudian pembunuh Utsman akhirnya menyusup ke barisan siapa? Ali bin Abi Thalib. Tatkala Ali bin Abi Thalib bersatu dengan Muawiyah, mereka keluar dari barisannya. Akhirnya jadilah mereka Khawarij, yang mereka menghalalkan darah kaum muslimin, dan merekalah yang menjadi asal muasal terorisme. Mereka mengatakan yang tidak sesuai dengan kelompok mereka ya sudah keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita kembali ke pembahasan. Kemudian dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan al-bid'atu ma khalafat al-kitaba was sunnata aw ijma' salafil ummah min al-i'tiqadat wal ibadat. Bid'ah adalah segala sesuatu yang menyelisih Alkitab was sunnah, Al-Qur'an dan sunnah, Quran dan hadis, atau ijma' para ulama terdahulu dari keyakinan maupun ibadah. Baik, dari sini ada sebagian orang mengatakan tatkala melakukan perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, yang penting kan niatnya, yang penting apa? Niatnya bagus katanya. Niat yang bagus itu para jamaah sekalian, tapi kalau caranya nggak bagus, itu bisa jadi tercela. Contoh, jenengan pingin ngasih tetangga jenengan gorengan, jenengan punya gorengan, pingin ngasih tetangga, dilemparkan ke mukanya, ceplus gitu ya, kena mukanya. Oh, niat saya lo baik. Dan yang seperti ini banyak. Juga kata Abdullah bin Mas'ud, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah
setiap hal yang baru yang diadakan tanpa ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang kita kenal dengan bid'ah adalah sesat walaupun manusia menganggapnya apa? Baik. Suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah dilapori sama Abu Musa al-Asy'ari. Mereka datang ke Abu Musa al-Asy'ari. Wahai ya Abu Abdurrahman, namanya adalah kunyahnya beliau adalah Abu Abdurrahman. Ada orang di masjid, mereka itu pegang batu 100 kali. Kemudian yuk dihitung 100 kali takbir, dihitung kali 100 kali, dihitung pakai batu gitu. Kemudian 100 kali tahmid, alhamdulillah 100 kali, dan yang lain sebagainya, bareng-bareng seperti ini. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Hitunglah dosa-dosa kalian, aku jamin bahwasannya tidak akan ada kebaikan kalian yang hilang. Waihakum ya ummat Muhammadin ma asra halakatukum. Celakalah kalian wahai umat Rasulullah, umat Muhammad, begitu cepat kebinasaan kalian. Wa ulai sahabatu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Mereka para sahabat Nabi itu masih banyak, masih ada. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Bajunya itu masih utuh dan bejana-bejananya itu masih belum pecah. Walladzi nafsi biyadi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihi babi dolalah. Saya mau bertanya pada kalian, kata Ibnu Mas'ud, kalian itu lebih lurus jalannya daripada Rasulullah atau kalian yang membuka pintu-pintu kejelekan? Tentunya mereka gak mungkin lebih lurus dari Rasulullah SAW. Mereka berkata, wallahi ya Abu Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, ma aradna illa khair. Kami itu enggak berbuat seperti ini kecuali berbuat keinginannya kebaikan. Kami itu hanya ingin kebaikan. Kata beliau, wa kam min muridin lil khairi lan yusibhu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi kebaikan itu tidak dia dapatkan. Intinya para jemaah sekalian, ringkasannya adalah Ibnu Mas'ud ini suatu hari pernah dilapori sama Abu Musa al-Asy'ari. Beliau dilapori bahwasannya ada di satu masjid orang itu bikin 10 orang bikin halakoh muter gitu ya, bikin duduk 10 orang gitu ya, masing-masing itu bawa batu 100, dikomando, yuk bismillah takbir 10 kali, dilempar batunya gini 100 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kemudian tahmid, alhamdulillah 100 kali, lempar batunya 100 kali gitu. Dan intinya amal-amalnya seperti ini. Loh, bukannya itu baik ya? Pernah suatu ketika seorang ulama, saya lupa namanya, ada waktu sholat yang dilarang, yaitu setelah asar dan setelah subuh sebelum matahari terbit. Kemudian dia bertanya kepada sang alim ini, wahai imam, apakah Allah akan mengazab saya, menyiksa saya gara-gara saya sholat? Sholatnya dia di waktu terlarang. Apa kata imam ini? Allah tidak mengazabmu karena sholat, tapi karena kamu menyelisih sunnah. Jadi azab bukan karena zikirnya, tapi apa? Karena dia menyelisih, merusak ajaran Rasulullah SAW. Baik, ibadah yang kita kerjakan para jamaah sekalian itu agar tidak terjatuh ke dalam amalan bid'ah, itu harus kita perhatikan. Apa saja? Yaitu pertama, jenisnya itu harus sesuai dengan jenis yang diajarkan Rasulullah, jumlahnya, tata caranya, waktunya, tempatnya, dan sebabnya. Contoh misalnya gini, jenisnya misalnya Rasulullah kurban pakai apa? Sapi, kambing, unta, itu yang diajarkan Rasulullah. Terus di Wonosalam sini ada orang kurbannya pakai ikan lele misalnya. Bid'ah napa mboten? Jelas bid'ah. Kurbannya
Kalau kurbannya pakai apa namanya kambing kok kecil ya, akhirnya kurban pakai yang gede. Tapi halal apa ya kira-kira ya? Kurbannya pakai ikan paus misalnya, kan gede, bisa lebih banyak dapatnya. Nah seperti ini bid'ah. Ini jenis amalannya atau jumlahnya misalnya. Jumlahnya contohnya ada orang baca, saya nggak sebut orangnya ya, orang ini misalnya baca Yasin 40 kali misalnya. Nah angka 40 itu dari mana dapatnya? Atau baca ya Karim, ya Karim, ya Karim berapa kali itu? 333 kali. Ini angka dari mana gitu. Kita baca Yasin boleh nggak? Boleh, monggo, bagus baca Yasin. Tapi jumlahnya 40 kali itu dapat dari mana? Nah gitu, paham nggih? Atau misalnya kita zikir tertentu misalnya zikir pagi petang misalnya, kita baca kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Itu ada dalam tuntunannya ada. Yang seperti ini boleh, monggo silakan. Tapi kalau jumlahnya tidak pernah diajarkan Rasulullah, ya kita jangan bikin. Kemudian misalnya tata caranya, misalnya sholat itu rukuk terus sujud. Ada orang sujud dulu baru rukuk, bid'ah mboten? Jelas. Kemudian tempat misalnya, tempat misalnya tawaf wukuf itu di Masjidil Haram, tawafnya di Arafah, tawafnya di mana? Ka'bah, wukufnya di Arafah. Iktikafnya di mana? Di masjid. Ada orang di Wonosalam, oh saya iktikafnya di mana? Di pasar. Itu namanya bid'ah. Kemudian misalnya lempar jumroh misalnya, yang dilempar rumahnya tetangga. Ini jumroh, ini lempar saja, ini orangnya ngeselin. Kemudian waktu misalnya, waktu seperti tadi baca Yasin misalnya, baca Yasin boleh, monggo silahkan. Baca Yasin malam Jumat, membaca surat Yasin malam Jumat boleh nggak? Boleh. Tapi masalahnya menjadikan malam Jumat khusus untuk baca Yasin itu yang bermasalah. Baca Yasin di malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Rabu, malam Kamis, monggo. Tapi meyakini kalau baca Yasin di hari tertentu, malam Jumat kah, malam Senin kah, itu yang bermasalah. Atau misalnya bacaan tertentu, ada orang meyakini kalau apa namanya baca surat tertentu ya di hari tertentu dengan jumlah tertentu itu ada keutamaannya. Seperti ini membutuhkan yang namanya dalil. Atau misalnya sebabnya, contoh misalnya ini yang sering ya, saya nggak sebut nama amalannya, tapi jenengan tebak sendiri saja, saya nggak akan menyebutkan pelakunya juga. Ada orang meninggal misalnya, kemudian diadakanlah perayaan ya mungkin 7 hari contohnya, 40 hari misalnya. Di zaman Rasulullah orang meninggal banyak. Rasulullah pernah kehilangan istrinya Khadijah, pernah kehilangan pamannya bernama Hamzah di perang Uhud, pernah kehilangan putra-putrinya, tapi Rasulullah nggak pernah mengadakan yang namanya acara kematian. Apa namanya, jenengan cari sendiri namanya ya, saya nggak sebut namanya. Ini kasihan para jamaah sekalian. Sudah bayangkan bapaknya meninggal, tinggal si istri jadi janda, anaknya 5, kecil-kecil semuanya. Untuk bikin Indomie makan sendiri saja nggak sempat. Nah, kok malah disuruh orang ngasih makan orang satu kampung. Jadi apalagi keluar banyak uang, puluhan juta, sawahnya dijual, rumahnya dijual, kasihan. Nah, terus gak ada yang mendoakan, gimana? Mendoakan, kita doakan saja. Kalau mendoakan itu gak harus dengan acara seperti itu.
Yang sunnahnya adalah kalau ada tetangga yang meninggal, justru tetangganya itu yang ngirim makanan. Ketika Ja'far ibn Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, meninggal dalam perang Mu'tah melawan Romawi, kata Rasulullah apa? Isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far, karena si Ja'far meninggal, keluarganya bersedih. Gitu. Nah, yang seperti ini perlu apa? Kita perhatikan. Kemudian contoh misalnya yang banyak juga, misalnya acara-acara yang ada saat ini berkaitan dengan misalnya lahirnya Rasulullah misalnya. Saya nggak sebut nama acaranya, jangan cari sendiri aja. Kelahiran Rasulullah itu masih diperselisihkan apakah 12 Rabiul Awal. Sebagian ulama mengatakan berbeda-beda pendapat tentang kapan lahirnya Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah mengadakan, apalagi saya bikin dangdutan. Kan banyak sekarang kelahiran Rasulullah diperingati dengan apa? Dangdutan, kemudian laki-laki perempuan di atas panggung ya nyawer gitu ya. Bahkan kemarin ada statusnya siapa gitu ya, itu menampilkan bikin dangdutan di atas kuburan. Naudzubillah min dzalik. Dan amalan-amalan yang lain masih banyak, saya nggak akan sebutkannya, jangan cari sendiri aja. Baik, jadi dan acara-acara yang lain itu masih ada. Tapi intinya adalah setiap kali kita ibadah, kita harus ingat, ini ibadah saya diterima apa enggak. Kalau dikit-dikit bid'ah, kapan kita beramalnya? Ya maka dari itu kita perlu belajar, kita perlu ngaji agar kita apa? Yakin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasannya amilatun nasibah, orang yang capek beramal, ujung-ujungnya dilempar ke dalam neraka, adalah memang beberapa tafsiran ada. Tafsiran yang pertama adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mereka itu ahli ibadah. Suatu ketika Umar bin Khattab kalau nggak salah pernah lewat di Syam, melihat orang Nasrani yang wajahnya pucat, kurus, kering, sangat letih, lelah dalam beribadah. Orangnya Nasrani, nangis beliau. Dalam hati, yo saknone yo, orang beribadah segitu kok ujung-ujungnya dilemparkan ke neraka. Karena dia tidak beriman kepada Rasulullah, Nasrani. Ada lagi orang yang tafsiran yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Alusi adalah orang yang beramal capek tapi amalannya tidak sesuai dengan perintah Rasulullah. Jadi kalau kata anak zaman sekarang itu sudah beramal capek-capek nggak diterima, rugi dong, gitu ya katanya orang zaman sekarang gitu ya. Jadi kita harus pastikan amal ibadah kita diterima sama Allah Ta'ala. Kan kita nggak mau rugi di akhirat nanti, sudah keluar biaya mahal-mahal ternyata amalnya tidak diterima. Baik, apakah mobil misalnya, komputer, HP, motor termasuk bid'ah atau bukan? Kenapa nggak naik onta saja? Kan Rasulullah naiknya onta gitu ya. Ada seorang tokoh perkumpulan, saya nggak akan sebutkan, jangan cari sendiri ya, nyebutkan bahwasannya kipas angin bid'ah, lampu bid'ah, sound system bid'ah. Ya jangan, kamu di rumah aja besok, nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Kasihan orang ini ya, nggak ngerti sama sekali dengan masalah hadis ini. Para jemaah sekalian, yang dimaksud di sini adalah urusan masalah agama, urusan masalah ibadah. Adapun masalah dunia, kata Rasulullah apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan lebih tahu urusan dunia kalian, serah kalian gitu. Kemudian ada yang mengatakan ini berbeda dengan tradisi kita, tradisi dan budaya. Ajaran tidak sesuai dengan tradisi dan budaya. Para jemaah sekalian, ada satu kaidah penting sekali. Kita itu hidup di dunia ini untuk mencari surganya siapa? Surganya Allah. Allah jelas perintahnya ini dan itu, jelas perintah Allah. Baik, kalau ada, tapi sebelumnya ya,
agama tidak anti terhadap tradisi dan budaya, tidak. Agama, saya lagi, agama tidak anti terhadap tradisi dan budaya. Kalau tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, monggo silahkan. Jenengan pakai peci songkok nasional, bagus, monggo. Jenengan pakai baju batik, bagus. Jenengan apalagi, misalnya apalagi budaya Jawa itu ya, budaya Jawa itu yang apa namanya berkaitan dengan kesopanan, itu bagus. Tapi kalau budaya tidak sesuai dengan syariat Allah, maka budayanya ngalah. Kenapa? Karena di akhirat kita minta surganya sama Allah, bukan sama nenek moyang. Kita lihat sebagian budaya misalnya di banyak daerah di pinggir pantai ada namanya apa itu ya, larung laut atau apa itu namanya, nasi dihanyutkan ke laut. Tujuannya adalah untuk biar apa namanya, itu imani-imani. Justru dari laut itu banyak makanan, jadi gak usah buang makan ke laut gitu. Kemudian juga dari dulu penentang para rasul, penentang para nabi itu hujahnya, alasannya apa? Tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang. Kemudian tatkala para nabi mengajak kaumnya beribadah kepada Allah, jawabannya mereka apa? Inna wajadana aba'ana ala ummatin wa ana ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya bapak kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak mereka. Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Apa berhala-berhala yang kalian sembah? Ini maksudnya apa? Apa mereka katakan? Qalu wajadna aba'ana laha fa'ilin. Kami mendapati bapak-bapak kami juga dulu, ya kami ikut aja. Maka para jamaah sekalian, budaya kalau tidak bertentangan dengan agama, monggo silahkan, boleh. Tapi kalau bertentangan, kita mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi tradisi ini apa namanya harus kita apa namanya mau melestarikan, monggo silahkan. Yang penting tradisi yang tidak bertentangan dengan tentang agama. Tradisi Arab itu para jamaah sekalian, apakah semua tradisi Arab itu dipertahankan? Tidak. Contoh misalnya menutup aurat misalnya. Orang Arab zaman dulu sebelum ada Islam itu mereka terbuka bajunya. Ya seperti orang Arab terbuka bajunya. Orang Arab itu juga mereka kebiasaannya itu ya membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Itu budaya bertentangan, harus dihilangkan. Kemudian misalnya budaya di zaman jahiliyah, budaya orang Arab zaman dulu itu zaman jahiliyah, ada satu perempuan kemudian didatangi oleh banyak laki-laki, hamillah si perempuan ini. Apa yang terjadi? Si perempuan bikin undian, diundi gini, keluar namanya Pak Ijo misalnya, oh ini bapaknya ini. Itu budaya seperti itu, dan itu semua dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Ada pun budaya yang baik, budaya yang bagus, maka monggo silakan. Pakaian misalnya, jubah itu budayanya mana? Jubah itu budaya Cina ya. Kalau Arab itu bajunya ada atasan ada bawahannya, izar dan rida. Ada kayak sarungannya, ada atasan sama bawahannya. Kalau jubah itu sebenarnya Cina ya. Setahu saya Cina. Baik, sebelum kita akhiri, apa efek negatif kalau seseorang itu berbuat bid'ah? Yang pertama jelas amal perbuatannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita ulang, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sesuatu ibadah tanpa ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Kemudian Allah juga berfirman, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam hidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka mereka berbuat yang sebaik-baiknya.
Sebentar lagi. Yang kedua adalah bahwasannya pelaku bid'ah ini terhalangi, sulit untuk bertaubat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempersulit taubat seseorang pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Contoh misalnya ada orang bikin acara bid'ah, bikin panggung gitu ya, kemudian manggil biduan, manggil penyanyi perempuan dalam rangka entah itu kelahiran siapa gitu ya. Kemudian dia ngira, dia berpikir memanggil biduan, memanggil grup musik, dia pikir itu ibadah. Bagaimana cara dia bertaubat? Menasihati orang minum khamr, orang mencuri itu lebih gampang. Mas, sampean tahu nggak mencuri itu jelek? Ya tahu. Tapi kok mencuri? Ya butuh, Mas. Sampean tak kasih duit tapi jangan curi ya. Tobat ya. Oh iya, Mas, gampang. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, ini perbuatan baik, kenapa saya disuruh taubat? Akan sulit sekali. Sulit bertaubat karena dia ngira perbuatannya baik. Kemudian pelaku bid'ah juga akan terhalangi dari telaga Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, Anna faratakum alal hawdi la yarfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawilhum ihtajibu duni faqulu ay rabbi ashabi yaqul la tadri ma ahdathu ba'dak. Aku mendahului kalian di haud atau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian, ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka, mereka dijauhkan dari telagaku. Aku lantas berkata, kata Rasulullah SAW, wahai Rabbku, mereka adalah umatku. Lalu Allah berfirman, sungguh engkau tidak tahu perbuatan apa yang mereka adakan setelahmu. Kemudian juga para jamaah sekalian, pelaku bid'ah jika dia mengajak orang lain untuk berbuat yang sama, maka akan mendapatkan dosa jariyah. Kata Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajru man amila falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. Barang siapa yang berbuat baik dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih. Orang yang mengajak kejelekan maka mendapatkan dosa karena perbuatan tadi dan dosa orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Demikian yang dapat kita pelajari. Insyaallah nggak ada yang tersinggung ya. Saya nggak menyebutkan nama atau jenisnya. Jenengan kalau berpikir oh ini pasti ini yang dimaksud, itu urusan jenengan ya, bukan urusan saya. Saya nggak sebut nama soalnya. Oke. Demikian yang dapat kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah terhadap ilmu dan memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan itu semuanya dalam surganya di akhirat nanti dan menyelamatkan kita dari surganya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.